Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Nih lu. anak saya yang nomor 2, guys. Jadi kali ini kita mau bikin konten tentang podcast kisah nyata ya. Ini kisah nyata tentang aku sendiri. Nah, ini anak aku belum tahu nih ceritanya, karena tuh emang aku itu ceritanya itu paling yang kejadian-kejadian saat ini, dan sedangkan yang mau saya ceritakan ini kejadian saat waktu aku duduk di bangku kelas 3 SMP di tahun 2023. Itu udah lama banget ya guys, tapi itu terngiang-ngiang di kepala, itu muter-muter karena tuh emang nggak bisa dilupain guys. Kalau kayak ngeliat-ngeliat sesuatu itu nggak akan pernah bisa lupa. Jadi waktu itu tuh posisinya itu sama seperti saat ini, itu lagi bulan puasa gitu. Adek pernah dengar nggak kalau bulan puasa itu katanya tuh setan itu dikurung? Iya dengar. Terus setan itu pasti nggak ada kan di bulan puasa Iya, gitu nggak kan. ada. Dan itu sempat buat mama tuh kayak, oh iya setan nggak akan ada nih bulan puasa gitu. Tapi ternyata itu salah. Salah, emang kenapa? Salah, karena setan itu tetap ada di bulan puasa. Karena waktu itu posisinya itu kita itu mau sholat raweh sama tetangga, teman mama gitu kan. Jadi dia itu mau nyamper ke rumah, janji mau nyamper ke rumah. Nah di situ posisinya itu mama nunggu dia itu di teras karena biar langsung jalan gitu kan. Nah di ruang tamu itu posisinya gelap gitu, gelap, dan di situ ada hanya kursi goyang. Kursi goyang. Kursi goyang yang kayu, terus kursinya itu dari anyaman tikar. Tikar. Dan itu udah bolong, udah nggak bisa didudukin karena emang udah tua banget, itu punya uyut gitu. Nah di situ tuh lagi nunggu, pas lagi nunggu gitu kan, terus tiba-tiba aja nih kedenger kayak suara deritan kursi goyang. Terus nengok kan ke dalam, langsung nengok ke ruang tamu kayak gitu. Terus kayak ngeliatin kursinya, oh nggak goyang, aman gitu ya kan, aman, iya aman banget gitu. Wah ternyata nggak goyang. Terus akhirnya ya udah biasa lagi nih, tapi dalam hati nih kayak, ih lama banget sih gitu kan. Dan di situ emang benar-benar tuh belum ada HP gitu, belum ada HP saat itu. Jadi aku sendiri juga nggak tahu nih temen tuh udah jalan apa belum dari rumah gitu kan. Nah di saat lagi nunggu lagi, udah dak dikduk gitu kan, kayak udah muncul rasa-rasa takut gitu. Tapi dalam hati tuh kayak semoga nggak bergerak gitu. Tapi ternyata bunyi lagi guys, bunyi lagi, dan itu kenceng. Kenceng banget. Yang kedua kenceng. Nah terus kayak otomatis langsung kayak nengok lagi dong. Tapi di situ mama tuh nggak ngeliatin kursi goyangnya lagi, tapi mama liatin bayangan di tembok. Kan ada bayangannya kan? Iya bayangannya. Nah bayangannya itu mama liatin terus, dan ternyata kursinya beneran goyang deh. Terus itu goyangnya karena apa tuh kak? Nah itu kan nggak ada orangnya, kan bolong itu kursinya. Gak ada orangnya. Jadi dia bergerak sendiri, dan itu posisinya gelap ruang tamunya. Bayangin takutnya ya kan, takutnya kayak gimana. Terus kayak di situ mama langsung kayak berdiri, bangun, langsung diem di pagar, nyender di pagar, udah langsung di situ langsung kontan teriak manggil kakek waktu itu. Kakek manggil gitu kan, ayah pokoknya teriak-teriakan gitu deh.
teriak-teriakan. Terus kakek datang keluar, ada apaan sih kata gitu, malam-malam teriak-teriakan gitu kan. Terus kayak mama tuh kayak ketakutan, wah itu kursi goyangnya bergerak sendiri gitu. Dan akhirnya kakek tuh langsung nyalain lampu, dan di situ kursi goyangnya diam, Langsung enggak diam? bergerak. Iya, padahal jelas-jelas itu bergerak dan kencang banget bunyinya dari yang pertama. Nah, di situ kakek tuh bukan kayak apa sih, oh iya ada setan gitu, enggak. Udah gitu kakek tuh kayak ngomong, kenapa kamu takut gitu. Ya takut lah ya kan, Iya, aku tuh gerak sendiri. itu tuh kayak di film horor gitu loh. Iya. Ya kan, kayak ternyata di film horor tuh nyata gitu. Terus? Ada kursi yang bergerak, benda yang digerakin gitu, dan itu nyata. Terus kenapa tuh? Tadi bilangnya kayak kenapa takut? Emang karena apa? Nah, ternyata katanya yang duduk di kursi itu Korin dari Uyut Korin. mama gitu. Ya tapi kan tetap aja ya, walaupun masih keluarga gitu kan, tapi kan ya beliau udah meninggal gitu kan. Terus kayak oh ya mungkin karena lagi bulan puasa gitu kan. Nah, akhirnya dari situ teman mama datang, tenang ya kan, tenang. Akhirnya udah ayo kita langsung jalan aja gitu. Jadi mama nggak cerita tuh sama teman mama tuh, nggak cerita kalau ada kejadian itu, karena takutnya kan nanti takut gitu kan. Nah, biasanya mama itu sholat di masjid. Itu di masjid itu tuh di pinggir jalan gede, karena di depan rumah itu kan jalannya gede tuh, muat 2 mobil lah. Dan itu masjid di sebelah kanan, belok ke kanan itu ada di pinggir jalan, jadi masih rame gitu kan, masih lalu lalang mobil motor gitu. Tapi ini teman mama malah ngajakin ke musola, yang mana jalannya itu turun ke bawah. Emang di bawah itu kenapa? Di bawah itu kayak kita ngelewatin pohon-pohon tinggi, yang namanya itu di kampung kan waktu itu, pohon-pohon tinggi, terus kebun-kebun gitu kanan kirinya. Dan itu musolahnya turun ke bawah, bener-bener turun ke bawah. Jalannya itu masih tanah untuk menuju ke musolahnya, jalan setapak pas mau ke musolah. Dan di situ musola itu kan kecil ya, di depannya itu tempat wudhu kotak begitu, pas di depan musola. Mama itu di barisan deket pintu, tapi ada beberapa orang lah dari pintu gitu kan berbaris gitu, tapi mama ada di deretan pintu gitu, masih kelihatan ke arah tempat wudhu. Nah, nggak tahu itu di rokaat keberapa ya tarawihnya itu, tiba-tiba aja mama kayak ngelihat ada sosok perempuan, bajunya putih, rambutnya itu sebahu, mukanya itu kayak masih muda, umur 20-an lah, Kayak masih 20-an? 20-an, kayak remaja-remaja gitu ya, remaja beranjak dewasa gitu. Di situ khusyuk nggak khusyuk deh tuh sholat tuh ya kan. Jadi pas lagi Allahu Akbar gitu, kayak dari samping nih kayak ngeliat, itu apa ya gitu. Dan perempuan itu nembus tembok wudhu. Nembus? Iya, nembus tembok wudhu. Agak ngeri. Di situ kayak itu apaan ya gitu, tapi di dalam hati karena posisi lagi sholat, tapi kayak semua bulu merinding, karena kayak cuman mama doang yang lihat gitu kan, nggak tahu deh yang lainnya itu ngerasain apa enggak gitu hawa-hawa merinding itu.
Nah, pokoknya dari situ tuh udah sebentar lagi mau selesai lah tarawehnya itu. Biasanya kan habis taraweh itu ceramah dulu. Ini begitu selesai taraweh, mama nggak dengerin ceramah, langsung pulang. iya, ngangkat bawahannya itu, terus tasbihnya mama bawa, mukena tetap masih dipakai, mama langsung permisi buat pulang. Di situ teman mama bingung, teman mama ngikutin dari belakang gitu kan, teman mama ngikutin dari belakang. Terus dia nanya, kenapa gitu. Terus mama kayak, enggak, gue cuma pengen pulang aja gitu. Mama masih belum berani ngomong karena posisinya masih ada di tempat lokasi gitu kan. Nah, akhirnya begitu kita keluar jalan dari jalan setapak itu, akhirnya mama memberanikan diri untuk ngomong sama teman mama, karena teman mama itu karena teman mama tuh ngedesek mulu gitu. Kenapa gitu kan. Akhirnya mama ceritain semuanya, dan dia bilang, iya, memang di situ pernah ada perempuan bunuh diri. Bunuh dirinya itu pas di pohon depan musola. Dia gantung diri atau apa? Iya, gantung diri di pohon. Oh my god. Jadi kayak gitu kan. Ini pertama dan terakhir sholat di musola. Terakhir. Selebihnya nggak akan mau lagi sholat di musola itu. Terus mama bilang sama teman mama, kalau lo mau sholat di musola itu, ya udah lo jalan sendiri, oke? Gue nggak mau sholat di musola itu, gue maunya sholat di masjid. Gitu. Masjid. Dan akhirnya dari situ, dalam satu hari itu mama melihat dua makhluk, tapi berbeda. Yang satu korinnya masih keluarga, yang satu lagi mungkin dia korin juga ya, jin korin yang memang meninggalnya itu dengan cara nggak wajar gitu kan. Cuman mama nggak ngerti juga sih kenapa ya mama yang diliatin gitu. Itu benar-benar nyata dan itu masih keingat sampai sekarang. Itu sejak tahun berapa? Itu di tahun 2003. 2003? Udah lama banget. Sekarang kan udah 2006 kan. Itu masih keinget banget di pikiran nih, masih kayak ngebayang gitu, bentuk-bentuknya aja masih ingat lah gitu. Jadi itu pengalaman yang paling menguji adrenalin ya kan. Itu kan saat itu mama tuh tinggal di Kuningan, soalnya di kampung Aki Uyut sama nenek Uyut. Mama bermain. Jadi itu cerita untuk hari ini hanya sampai di situ guys. Nanti kalau misalkan aku ada cerita-cerita lagi, sebenarnya sih banyak sih cerita-ceritanya, cuman untuk saat ini aku hanya menceritakan tentang itu. Jadi yang aku mau bilang itu di sini, di bulan puasa ini setan itu nggak dikurung guys, gitu. Masih ada kesebayang itu. Masih ada, karena apa? Justru di bulan puasa ini setan itu paling banyak. Karena apa? Tugasnya setan itu apa? Mengganggu manusia dan semua umat muslim gitu kan. Di bulan puasa ini diharuskan wajib berpuasa gitu kan, menjalankan ibadah puasa gitu. Nah, di sini setan tuh lebih semakin kuat untuk mengganggu para manusia nih di saat bulan puasa gitu. Jadi di bulan puasa ini setan itu yang nggak dikurung, setan itu semakin banyak di bulan puasa gitu. Jadi tetap memperkuat ibadah,
tetap menjalankan ibadah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di podcast horor. Kalau yang suka dengan cerita aku, pengalaman-pengalaman aku, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa support channel YouTube aku, guys. Di subscribe dan di like. Ditunggu podcast horor selanjutnya. Masih ada podcast horor yang lain, dan masih dengan anak aku yang nomor 2, Adek Nilo dan Adek Amer. Amer. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.